Guys, kondisi stok motor lelang kali ini makin lama makin tipis. Apakah ini pertanda? Pertanda apakah ini? Apakah lelang makin laku? Atau yang kedua, debt collector makin susah nariknya? Atau yang ketiga, orang-orang sudah mulai jarang nih ngambil kredit? Ya, yang tahu jawabannya boleh komen. Oke, kita bahas kali ini, konten kali ini saya mulai dari belakang aja karena unitnya sedikit nih, masih banyak yang kosong lahannya, biasanya full. Nah, tetapi kali ini makin sedikit aja. Kali ini kontennya kita akan bahas tentang kebutuhan atau keinginan mau punya motor ini. Oke, kemarin baru aja saya punya temen nih, curhat dikit ya. Saya punya temen udah lama nggak pernah kontak, tiba-tiba dia kontak. Punya stok motor apa? Nah, bisa nggak kredit langsung sama lu aja? Waduh. Nah gini ya guys, jadi apa ya, kalau temen udah lama ngilang terus tiba-tiba ngubungin tuh kita emang rada-rada khawatir ya. Cuman ya kebetulan nih temen ya cukup dekat juga sih sebenarnya. Kita ini ya tergabung dalam satu grup WA. Nah tapi oke, kita bahas. Kita tahu lah kadang-kadang oke, nih Yamaha Fazio 2022, platnya Depok, BPKB ready, STNK-nya tidak ada, starting di 9.100.000. Kalau lihat dari kondisinya untuk unit tahun 2022 ini masih oke lah ya. Cuman bagian depannya aja lecet, nih samping juga nih kayaknya ada bekas jatuh. Nah kemudian tapi harganya masih oke nih, 9.100.000. Murah atau mahal? Jangan lupa komen. Nah NMAX non ABS 2016. Lanjut lagi. Nah temen ini lagi nyari unit, ngubungin untuk bisa kredit. Nah kemudian yang menarik di pikiran saya sih bukan itu ya. Ya wajar sih kalau ya mungkin dia tahu. Bapak Ali, apa kabar? Waalaikumsalam. Berapa unit yang mau diincar Bapak Ali? Aku belajar hari ini. Hah? Aku belajar. Belajar apa? Belajar lihat-lihat motor. Wah, itulah kalau pedagang kawakan begitu, merendah dia. Setiap kali unitnya diborong di sini dia. Tapi bilangnya masih belajar. Tapi duitnya nggak belajar duitnya. Ya, oke, lanjut. NMAX 2022 16.600.000. Oke, balik lagi. Ya mungkin yang menjadi menarik di saya itu adalah seperti ini. Saya tahu nih teman saya ini ya bekerja di kantor lah ya. Bekerja di kantor dan gajinya juga udah lumayan. BPKB Honda Beat 2015 di starting di 4.100.000. Gajinya juga udah lumayan lah, di atas ya normal lah. Ya udah 2 digit lah ya. Nah kemudian saya tanya kan sama dia, cari motor apa? Ya kalau bisa Pesmet. Waduh, Pesmet. Terus gimana, kredit? Iyalah kalau bisa kredit, soalnya pengen buru-buru punya. Kalau nunggu punya duit, nunggu mau beli cash, nunggu pulinnya ya butuh waktu. Nah, sedangkan pada saat itu dia juga sudah ada motor ya buat pergi ya. Cuman motornya motor kopling. Alasannya sih capek ya, jadi pengen coba cari yang matic. Waduh, kenapa Pesmet? Wah ya pasti karena sekarang kerjanya di Jakarta Selatan. Jadi ya begitulah. Nah oke, sekarang yang jadi pertanyaan saya, motor itu kebutuhan atau keinginan? Ya nih berikutnya 2022 Yamaha Gear, BPKB nya ready, sayangnya SNK nggak ada, harga di 5.600.000. Nih depannya headlampnya pecah, kondisi bodi sih lumayan, kilometer 22.000. Cuman PR di bagian depan aja nih, mungkin dia bekas nabrak, nyodok, lampu depan pecah, tapi overall masih oke. Dan SNK nya tidak ada. SNK bisa diurus kalau kalian balik nama. 2025 sebelahnya ada Fazio Neo 2025 14.600.000. Ya masih mahal lah. Kemudian di sampingnya lagi Vino saat 2021, SNK nya ada, BPKB nya juga ready di 5.400.000. bodinya mengkilap banget ya, bagus. Dan di sebelahnya juga
ada Yamaha Lexi tahun 2018. BPKB-nya ada, SNK-nya sayangnya tidak ada. Harga starting di 4.500.000. Kondisinya seperti ini. Ini error kayaknya, kode 12. Oke, murah atau mahal? Jangan lupa komen ya. Nah, balik lagi ke teman saya ini. Wah, ini cakep nih. Yamaha Gear S version 2024, 8.800.000 BPKB ready. STNK-nya sayangnya tidak ada, tapi unitnya rapi. Ini kilometernya masih 5.000 guys. Kilometer 5.000. Oh, platnya plat daerah, plat AG. Nah, SNK-nya nggak ada, platnya daerah, 8.800.000. Kita nunggu dia turun aja. Cuman kondisinya motor ini bagus. S version tipe ya di bawahnya Gear Ultima lah ya. Tapi dulu di tahun 2024 ini mungkin tipe tertinggi yang S version. Udah pakai remote. Murah atau mahal? Komen guys. Nah, balik lagi ke teman saya, ya itu tadi. Punya motor itu kebutuhan atau keinginan. Menurut ya setiap orang pasti punya pendapatnya masing-masing ya. Tetapi nah balik lagi karena kita ada di lelangan juga, inilah bukti-bukti ya yang mungkin kalau menurut saya sih lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Untuk kasus teman saya tadi ya mungkin banyak juga nih gambaran buat teman-teman yang ada di Jakarta ya, atau ya teman-teman saat ini yang pengen punya motor itu ya harus bisa perhitungkan benar-benar gitu. Kalau ingin memutuskan untuk membeli unit secara kredit itu sebenarnya ya saya nggak tahu deh teman-teman sadar atau enggak ya, tuh bunganya tuh tinggi loh. Dan apa namanya, nyicil itu, ini motor ini bukan aset yang nilainya bertambah ya seiring dengan waktu bertambah, tetapi aset ini semakin turun gitu. Kalau belum lagi aset ini juga butuh perawatan rutin, ganti oli, isi bensin. Nah ini ada lagi Yamaha Gear 2021 sama SNK-nya tidak ada, BPKB-nya ready, platnya Bogor Kabupaten F nih, Bogor Kabupaten FGI. Ini mungkin daerah Citerep atau Gunung Putri ya. Kondisinya seperti ini, 5.800.000. Murah atau mahal? Kilometernya masih di 16.000. Kilometer 16.000. Joknya udah bolong-bolong, tajam banget ya. Knalpot juga udah gantian. Ya. Balik lagi ya, motor ini aset yang nilainya terus turun seiring dengan waktu dan bukan yang nilainya bertambah. Terus dia juga butuh operasional, bensin, ganti oli, ganti kanvas, ganti ban. Nah, apakah bijaksana untuk memiliki motor secara kredit? Nah, ini saya nggak bermaksud untuk apa namanya. Nah, ini bagus nih, Fazio. Kondisinya lecet-lecet sedikit aja. Oh, sayangnya SNK-nya tidak ada. 13.600.000 tahun 2024. Murah atau mahal? Nah, apakah bijaksana untuk ya itu tadi, kalau kalian mencicil itu artinya kalian harus spend setiap bulan itu uang cicilannya gitu. Dan uang cicilan ini ya mungkin kalau untuk awal-awal mungkin kita berpikirnya kita bisa ya, tapi mungkin setelah berapa lama sih kayaknya sih pasti mulai nggak rela. Oke, lanjut. Di lot 34 Honda CBR tahun 2017, starting di 4.500.000, BPKB ready, SNK sayangnya tidak ada. Kondisi motor seperti ini, modif tipis-tipis, jok sobek, kemudian ban depan ya 50%, footstep udah ganti, knalpot juga ganti, ban belakang botak. Murah atau mahal guys? Jangan lupa komen. Nah ini kondisinya starting di 4.500.000. Nah, balik lagi untuk yang teman-teman yang mungkin memutuskan untuk membeli motor secara kredit, ya mungkin awalnya untuk menutup bulanan ya kalkulasinya mungkin masuk ya, tetapi ya kalau saya rasa sih karena pemakaian, karena motor ini kan juga kan butuh operasional ya, butuh bensin, ganti oli, kemudian ganti kanvas, ganti ban, ya pasti lama-lama juga makin lama makin berat ya. Itulah makanya sebenarnya sih kalau menurut saya
lebih baik itu menyesuaikan saja guys. Kalau saran saya menyesuaikan saja. Jadi kalau bisa usahakan beli unit secara cash aja. Jadi kita udah nggak pusing untuk bulanannya. Jadi kita cuman tinggal pikirin untuk biaya operasionalnya aja. Nah itu pasti untuk jangka panjangnya lebih enteng, lebih ringan. Ya kalau untuk yang beli secara kredit mungkin untuk jangka pendeknya ya enak gitu, tapi buat jangka panjangnya pasti berat. Nah untuk itu nih, kalau tadi itu banyak ya kayak teman saya, let's say sebut saja dia mawar dengan gaji, ya saya tahu mungkin gajinya sekitar 15 jutaan, baru aja pindah kerja, jadi pasti saya berasumsi ada kenaikan. Nah kemudian ya ada rencana untuk mengambil unit. Ya saya sih yang ada masalah sih sebenarnya, cuman ya itu tadi, saya kadang-kadang berpikirnya kenapa sih nggak nabung aja. Kalau memang ada kebutuhan untuk ganti unit ya tabung aja, terus beli yang sesuai kebutuhan aja dulu. Nah nanti sambil jalan kalau misalnya ada rezeki lebih ya di upgrade, itu mungkin lebih enak lah ya, bulanannya juga nggak pusing, biaya-biayanya juga masih bisa ke cover, gajinya utuh, malam juga tidurnya enak. Yamaha Gear 2024 10.200.000, kondisinya sih terawat ya, tapi harganya masih tinggi plat. Jakarta Timur, kilometernya 41.000, lumayan. 1 tahun 41.000, lumayan capek, tapi bodinya mulus nih ya, mungkin dipakai untuk kurir atau ojek online. Nah lanjut. Nah permasalahan kebutuhan dan keinginan ini kadang-kadang saru ya, maksudnya kadang-kadang samar. Untuk orang yang mungkin lagi punya kepengenan itu sulit gitu. Rasionalitasnya tuh gimana ya? Ya saya sering ketemu ya, maksudnya ya pasti mereka berpikir bahwasannya ya masih bisa dalam jangkauan gitu. Nah tetapi ini kan yang ada di lelangan ini sebagai bukti ya, bahwa bukti ini banyak sekali nih yang tidak sesuai sama perkiraannya. Jadi ya kenapa nggak kita belajar dari pengalaman gitu. Untuk kalau ada yang bisa mengingatkan gitu, saya cuma sekedar mengingatkan ya, lebih baik ya beli sesuai kebutuhan saja. Dalam arti ya kita juga harus sadar diri gitu, mana kebutuhan kita baru sampai mana gitu. Jangan kita membohongi diri kita sendiri, berasa bahwasannya kita mampu, tapi nanti ujung-ujungnya kita sendiri yang kesusahan. Karena buat mengakui bahwasannya kalau diri kita 4.500.000, Yamaha Gear tahun 2021 starting di 4.500.000, BPKB-nya ready, SNK-nya juga ada. Nah kondisi seperti ini ya berat sih, kilometer 41.000 ya, tapi perlu jajan-jajan lah. Oke, lanjut lagi ya. Tapi kadang buat kita jujur buat sama diri kita sendiri, bahwasannya kalau kita tuh mampu atau enggak tuh kadang-kadang ya sulit ya. Banyak orang pasti, saya pun pribadi ya mungkin kalau menganggap bahwa diri saya belum mampu ya mungkin ya agak-agak gimana ya agak-agak berat ya, karena sulit untuk mengakui bahwasannya kalau diri kita itu mampu atau tidak. Nah tetapi ya balik lagi, kita harus bisa membaca diri kita sendiri. Nah kebutuhan sama keinginan ini bukan permasalahan 1-2 orang, tapi banyak sekali. Dan saya cuma sekedar mengingatkan buat kepada teman-teman ya, lebih baik beli secara cash. Nah saya bikin konten tentang yang ada di lelangan supaya kalian bisa tahu kondisi pasaran yang ada di lelangan. Dan kemudian bukan berarti juga yang di lelangan itu murah ya guys. Jadi yang murah sih pasti diambil. Nah tetapi beberapa yang mahal ini
ya kita tunggu biasanya. Karena tiap minggu nih misalnya unitnya tidak laku, nah di lelang berikutnya harganya turun. Nah jadi kita menunggu unit yang tepat di harga yang tepat. Nah mungkin itulah buat gambarannya. Kalau saran saya, ya beli motor yang sesuai kebutuhan. Nah kalau pengen tahu motor apa yang bagus dengan budget yang murah, dengan budget yang sesuai maksudnya, yang best price dan best value, kita bikin di konten berikutnya ya. Jadi kalau soal keinginan dan kebutuhan, saya rasa cukup ya, kalian bisa nilai diri kalian mampu atau tidak. Dan sebaiknya kalian jujur sama diri kalian sendiri. Dan kalau bisa saran saya, hindari kredit. Nah kalau bicara tentang kebutuhan, kalian bisa belanja kebutuhan kalian di Surya Kreasi Bangun Mandiri Store. Jadi buat kalian yang ingin memenuhi kebutuhan kalian belanja di e-commerce, kalian bisa pergi ke Surya Kreasi Bangun Mandiri Store. Di situ tempatnya barang yang murah dan berkualitas, dan yang pastinya nggak pusing. Jadi sekian dari saya, terima kasih, ciao.